Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan di video ini untuk lab konfigurasi extended ACL. Ya, sebelumnya sudah kita bahas mengenai konsep standar ACL, konsep extended ACL, kemudian lab konfigurasi standar ACL, dan di video ini kita akan lanjutkan bagaimana berdasarkan kriteria dan policy yang ada di ACL standard atau extended ACL itu kita terapkan di paket tracer. Sama halnya juga nanti ketika kita terapkan di real perangkat, mungkin untuk bisa secara semi realnya atau hampir realnya bisa kita terapkan di perangkat emulator seperti JNS3 ya. Di sini di lab ini kita akan terapkan di packet tracer. Nah, di sini sudah saya buat topologikalnya menggunakan packet tracer seperti ini. Bisa dilihat ya, bisa dilihat dan bisa dikonfigurasi terlebih dahulu. Untuk konfigurasi ini, networknya sudah saya konfigurasi untuk router 1, router 2, dan router 3 itu menggunakan EJRP atau OSPF ya, saya lupa saya. Kemarin, pakai EJRP ya, untuk router atau routing protokolnya. Nah, network ini sudah convergen, bisa kita tes. Saya coba tes ke server ya. Server itu IP-nya ini 10.10.1.254. Untuk penerapan ACL-nya nanti ke server ini, ke semuanya kita terapkan. Nah, sudah reachable ya, sudah convergen semuanya. Bisa dilihat untuk konfigurasi EJRP di video sebelumnya mengenai konfigurasi EJRP ya. Di sini sudah saya buatkan topologikalnya seperti ini untuk penerapan extended ACL-nya. Nah, hal pertama seperti pembahasan di konsep sebelumnya, di PPT sebelumnya mengenai ACL ini untuk extended ACL, hal pertama itu kita akan permit untuk network ini. Untuk network ini kita akan permit ke sini. Jadi network ini akan bisa akses ke sini untuk laman HTTP dan HTTPS-nya ya, untuk protokol HTTP dan HTTPS. Nah, pertama bisa kita pastikan di sini ya. Di sini kita lihat di HTTP-nya sudah on ya. Kemudian di sini misalnya bisa kita edit. Nah, di sini saya edit welcome to universitas atau welcome the first learn extended ACLs ya. Di sini kita bisa buat seperti ini. Kemudian kita save, yes, replace ya. Nah, kemudian kita verifikasi terlebih dahulu dengan ping ya. Kita ping ke servernya. Oops, ping 10.10.1.254. Nah, sudah reachable ya. Nah, kemudian untuk extended ACL saya review sedikit. Ketika kita konfigurasi extended ACL, konfigurasi extended ACL itu berada pada router dan dikonfigurasi dengan router yang paling dekat dengan sumber. Nah, tadi kan ini sumbernya ya, kemudian ini tujuan. Kalau si standar dia yang paling dekat dengan tujuan, tapi kalau si extended ACL itu dia yang paling dekat dengan sumbernya. Nah, kita konfigurasi network address ini atau kita sebutlah ini workstation ya, yang paling dekat routernya adalah router 1 ini. Nah, di sini kita konfigurasi ya untuk si extended ACL-nya. Jadi servernya 10.254 sudah reachable. Nah, kita bisa lihat panduan di PPT sebelumnya. Jadi kita akan menerapkan untuk akses list itu penomorannya 109, kemudian kita permit 10.127.10 network yang ini ya, 10.127.10.0/24. Kemudian kita permit itu untuk 80 HTTPS dan 80 untuk HTTP dan 443 untuk HTTPS ya. Nah, kemudian kita
buat konfigurasinya untuk akses listnya tadi 109 ya. Kemudian kita permit. Kemudian kita permit itu apa? TCP. Di sini ada banyak pilihannya ya. Bisa CMP, IP, TCP, UDP. Nah, karena HTTP dan HTTPS ini adalah protokolnya TCP, makanya kita pilih TCP ya. Kemudian IP-nya, IP sumber 10.127 tadi 10.0. Ini network address-nya, kemudian subnet mask-nya. Tapi kalau di ACL, seperti penjelasan di video sebelumnya, yang kita terapkan itu adalah wildcard mask-nya. Ya. Wildcard mask /24 ini adalah 0.0.255. Kemudian pernyataannya di sini ya, untuk destination host-nya any ya. Kemudian kita bisa lihat lagi equality-nya, equality ya, ini 80 untuk HTTP. Kemudian sama halnya juga untuk HTTPS, kita tinggal merubah ya 443 untuk port HTTPS. Ini kita menggunakan numbering ya, atau penomoran. Nanti kita juga akan menerapkan dengan nemat atau penambahan. Nah, kemudian enter. Kemudian satu lagi, jadi tadi di PPT yang seperti saya sudah jelaskan, jadi nanti ini selain si 10.127.10.0, dia akan merequest paket ke server, misalnya nanti servernya server kampus, server apa, yang secara umum yang banyak di internet, HTTP ya, DT, Kompas, Facebook, YouTube, dan media sosial lainnya gitu ya. Nah, kemudian paket ketika request, server ini akan mengirimkan balasan supaya laman yang kita buka di browser kita atau di handphone kita itu bisa terbuka. Dan perintah ini ya, jadi ada 3 perintah tadi. Nah, ini untuk ini 110 ini permitnya supaya nanti paket request ini tadi ya, request dari sini ke sini dan balasan atau reply dari sini ke sini, dari sumber ke tujuan dan dari tujuan ke sumber, itu bisa berjalan. Artinya nanti si host ini, PC2 di sini bisa membuka laman yang di request-nya. Contohnya misalnya HTTP detik, HTTPS detik, atau yang lainnya lah ya. Seperti itu. Nah, kemudian kita terapkan satu lagi. Jadi access list ya 110 ini kita permit, kemudian TCP ini source address-nya 127.10.0, wildcard mask-nya ya 255. Kemudian tadi ini bisa kita lihat di sini ya, establish ya. Nah, selain itu juga establish access list 10 permit TCP. Oh, permit TCP, sorry. Tadi juga saya dan kurang ini juga. Sorry, saya hapus dulu. Configure terminal. No, saya nokan dulu. Saya ada kurang tadi. Untuk ini TCP. Oh, sudah. Tinggal satu lagi ya, access list 110, permit TCP, kemudian di sini any untuk implicitnya, untuk sumbernya ya. Tadi kan untuk destination yang any-nya di sini ya, ini untuk destination, dan any-nya ini untuk sumber, artinya hostnya ya. Ya, TCP, any, ya. Kemudian source address-nya 10.0, 0.0 wildcard mask-nya, kemudian establish ya, kemudian kita enter. Nah, setelah kita sudah ketik untuk filtering ini namanya ya. Untuk filtering ini kemudian kita linkkan ke interface routernya. Tadi interface routernya ada di dig0/0. Nah, kemudian IP access group. Nah, ini untuk 109, ini untuk in-nya ya, itu untuk masuk. Nah, kemudian untuk portnya itu 110 ya. Exit.
kita bisa lihat show IP access list. Nah, ini yang sudah kita create ya. Nah, kemudian di show dia nggak bisa di-ringkas di global langsung ini. Ini di interface-nya gitu ya. Nah, tadi kan kita bisa ping. Ping itu kan protokolnya ICMP ya. Kita bisa ping tadi ke server. Nah, sekarang setelah kita terapkan, bisa nggak kita ping lagi? Ya, ping tadi kan ini bisa ya. Ping 10.10.1.254 ini reachable atau replay. Kemudian kita ping lagi 10.10.1.254. Nah, sekarang destination is reachable ya. Tadi karena kita ketikkan tadi untuk ini, jadi establish ini tadi ya, selain untuk request dan replay dari server, juga show access list. Nah ini ya, jadi kita si hostnya, host 10.1.127.10.0/24 tadi, itu tidak akan bisa akses selain si ini tadi ya, si HTTP dan HTTPS. Walaupun ini kan sudah tidak bisa di ping ya. Nah, kita tes untuk ininya dari sini, dari hostnya ya. Kita tes buka HTTPS. Bisa nggak? Walaupun nggak bisa di ping gitu. Ini HTTP, misalnya, bukan misalnya ya, IP-nya ya, IP servernya 10.1.254, sorry, misalnya. Go. Nah, welcome the person extended ACL. Nah, ini bisa ya menggunakan HTTP dan menggunakan HTTPS. Ini kita stop dulu, kita close, kita buka lagi. Ya, menggunakan HTTPS-nya 10.10.1.254, kita go. Nah, ini juga sudah kita bisa buka gitu ya. Jadi tidak bisa layanan service protokol lain diakses oleh si host 10.127.10.10 tadi ya, yang di sini tadi ini. Ini IP-nya 10 dia, octet keempatnya. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua itu, ini tadi ya, ini yang pertama kita terapkan ini tadi ya, untuk interface-nya. Kemudian filtering selanjutnya, kita filtering FTP dari sini. Ya, filtering FTP dari sini. Filtering FTP dari ini untuk network 10.127.11.0. Nah, yang paling dekat dengan sumber, router yang paling dekat dengan sumber R1, kita masuk lagi ke CLI R1. Nah, baris perintahnya sama, configure terminal, ya, access list. Ini access list 101, jadi kita bisa menggunakan penomoran. Jadi kalau kita gunakan nomor port dan nama port, ini kita gunakan access list 101 ya. Ini kalau menggunakan penomoran ya, tapi kalau kita menggunakan ini apa namanya, nama, ini maksudnya bukan penamaan atau numbering yang saya sebutkan sebelumnya untuk extended, tapi penomoran dan penamaan untuk layanan service protokolnya. Kalau ini kan menggunakan nomor ya 20, 21. Tapi kalau bakunya 20 dan 21 itu kan FTP dan FTP kurang data ya. Ini untuk nomor dan nama ketika kita terapkan untuk protokol atau layanan FTP. Kalau dua-dua itu contohnya lagi ya, HTTP itu misalnya, HTTP itu kan 80, kalau nomornya berarti 80. HTTPS tadi ya 443, tapi kalau kita buat namanya kan HTTPS gitu ya. Kemudian kita buat misalnya untuk 80 HTTP gitu ya. Nah, kemudian ini access list kita gunakan 101. Ini terserah mau kita gunakan misalnya 129 gitu ya. Range-nya kan tadi di PPT sebelumnya sudah saya sebutkan, range untuk extended ACL. Nah, kemudian ini kita deny ya. Jadi nanti ini ceritanya, ini untuk FTP ke sini, ini pertama kali kita tes terlebih dahulu ya, biar kita make sure terlebih dahulu untuk FTP-nya. Kita ke menu service FTP ya, kita on kan, di sini posisinya sudah on. Coba kita tambah contohnya user
passwordnya juga user, kemudian ini statusnya red, kemudian kita add, ya sudah ada penambahan di sini. Nah, supaya ini kan mau kita deny ya, kita blok. Jadi untuk host ini dia tidak akan bisa mengakses service FTP di server ini. Jadi kita aktifkan selain HTTP dan HTTPS, FTP-nya juga kita aktifkan ya, FTP-nya juga kita aktifkan. Nah, tapi tidak bisa nanti diakses dari ini, host ini. Filteringnya seperti itu. Tadi ini HTTPS kita permit, kemudian di sini FTP itu kita deny. Itu ya. Terlebih dahulu kita pastikan di servernya. Tadi sudah kita on kan ya, user untuk user dan passwordnya. Nah, di sini kita bisa tes terlebih dahulu. Kalau harusnya bisa gitu ya. Kita ping terlebih dahulu lagi 10. Oh, tadi masih keblok ya. 10 10 1 2 5 4. Ya. Ini dia beda network ya. Yang di blok tadi kan ini ya gig 0/0. Ya, kalau ini kan gig 0/1, kita belum menerapkan di interface-nya. Jadi masih bisa nge-ping ya. Ini tadi ya masih bisa nge-ping. Nah, FTP-nya sekarang kita tes FTP 10 10 1 2 5 4. Nah, ini bisa ya, kita pakai usernya tadi, passwordnya user juga. Nah, ini FTP ya, sudah masuk ke server ya. Kita sudah masuk ke server. FTP ini biasanya untuk file sharing bisa juga digunakan ya. Ini perintahnya tadi. Nah, sekarang kita deny, kita blok. Kita terapkan di sini. Ya, access list 129, kemudian kita deny TCP ya. Kita deny TCP, karena FTP itu termasuk TCP ya, untuk protokolnya. Kemudian network address-nya 10.127.11.0, wildcard mask-nya ini /24 ya, 255 ya. Kemudian tujuannya ya, tujuannya berapa? Tadi IP server tadi 10.10.1.0, kemudian wildcard mask-nya 255 ya, kemudian equality FTP ya, atau kita buat 20 gitu. Di sini bisa kita lihat gitu ya. FTP. Nah, di sini 21, FTP 20-nya dia tidak ada di iOS ini. Jadi kita buat 21 ya. FTP saja langsung kita buat FTP, kita enter. Tapi kalau FTP-nya itu nggak support iOS-nya si packet tracer ini ya. Tidak, kita buat pun tidak apa-apa ya kalau di simulasi ini. Nah, kemudian ini kan ada dua ini tadi, maksud saya ini tadi FTP dan FTP data ini. Tapi yang ada di iOS-nya si packet tracer ini, di iOS ini ya, maksud saya version sorry lama ini. Nah, kita lanjut di sini dulu ya, kita lanjut di sini. Nah, kemudian kita terapkan nanti access list 101, harus sama ya, ini 101 dan 101. Kita permit IP and any. Ini artinya untuk implicit ini, IP access list 101 permit IP and any. Jadi si host ini ya, host ini dia hanya di deny FTP ya. Tapi layanan protokol lainnya seperti HTTP gitu ya, HTTPS ya, atau apalagi SSH gitu ya. Ini bisa diakses gitu ya. Kita bisa akses. Yang kita deny hanya ini. Kalau yang ini dan protokol lainnya itu kita permit. Nah, baris perintahnya itu ini untuk implicitnya. Access list 101 permit IP any ya. Karena dia masuk ya, dia kan masuk dari sini request-nya ini ke sini adalah masuk ya. Kita terapkan di gig 0/0, gig 0/1 ke interface in-nya gitu ya. Karena hasil dari request adalah permintaannya itu adalah reply, jadi balasannya ya. Nah, tadi udah selesai belum? Udah. Kemudian access list, configure terminal access list ya. Tadi 129, kemudian permit ini ya IP
any. Jadi ini artinya dia hanya diblok untuk network itu tadi, untuk workstation itu tadi hanya servis layanan protokol FTP saja. Untuk yang lain ya seperti ini. Ada SMP, ada yang lain-lain lah ya. Itu bisa diaksesnya gitu untuk host itu. Kemudian Wisdom Holding Time Expired ini JRP-nya down up ya. Kemudian ke interface-nya ya, gig 0/1, IP access group 129 in ya. Kita bisa lihat lagi, kita verifikasi show access list. Nah, ini tadi ya, kita deny untuk network 10.127.11. Kemudian untuk interface-nya kita bisa lihat di sini. Ini kita in ya. Nah, sekarang kita coba FTP lagi. Ini kan kalau kita ping sekarang tadi replay ya. Nah, kalau kita ping 10 1.254, nah itu kan replay ya. Nah, tapi kalau kita FTP apakah bisa 10.1.254? Nah, dia trying to connect. Nah, dia tidak bisa ya, karena sudah kita deny. Nah, itu tadi. Tapi dia bisa di-ping untuk protokol SMP, dia bisa reachable, disconnecting ya from FTP server, karena sudah kita deny tadi. Nah, tapi kalau untuk akses HTTP dan HTTPS apakah bisa? Dia akan bisa karena kita permit any tadi di implicitnya ya. HTTP 10.1.1.254 kita go. Nah, bisa ya. HTTPS ini kita coba. HTTPS kita coba go. Nah, juga bisa ya. Oke. Nah, selanjutnya itu kita filteringnya untuk ini, untuk SSH atau telnet. Kita gunakan SSH saja ya, atau telnet juga bisa. Tapi memang terlebih dahulu, misalnya ini ya, kita coba telnet ke sini ya, kemana ya? Ini IP-nya, gateway-nya ya, gateway-nya itu coba kita tes. Ping 10.127.11.1 ini ping, kemudian kita SSH minter 10.127.11.1 infrared comment. Oh, kita harus aktifkan SSH-nya di sini. Nah, kita akan misalnya kita akan di router yang paling dekat dengan server, kita akan deny SSH dari PC ini, contohnya seperti itu ya. Nah, tapi kalau deny SSH itu, karena SSH itu bisa diterapkan salah satunya di perangkat router dan di perangkat PC itu tidak bisa ya. Kalau kita mau terapkan misalnya ke sini atau ke sini. Nah, contohnya ini saja kita terapkan. Jadi ini untuk host di sini 10.127.11.0 itu SSH-nya kita deny untuk mengakses SSH ke sini gitu ya. Ini enable, tapi terlebih dahulu SSH-nya harus kita enable. Jadi secara default di Cisco itu, baik real produk Cisco-nya dan juga saya lihat di packet tracer ini tidak ada. Kita harus konfigurasi terlebih dahulu ya untuk SSH. Konfigur terminal, kita buat hostname-nya, hostname-nya udah. Kemudian kita masuk LAN VTY-nya, VTY 0 sampai 4 misalnya kita buat ya. Transport, misalnya kita buat telnet saja ya, input telnet. Untuk service protokol telnet ya. Passwordnya kita buat telnet 123 ya, telnet 123, transport input telnet, password telnet 123, kemudian login supaya bisa. Kalau ini kan belum bisa ya, maksud saya kita harus aktifkan dulu di router itu, karena ini kalau kita tes ya belum bisa ya, internet misalnya 10.10
Ini IP-nya 10.10.1.2 ya. Ini sudah bisa dia ya karena sudah kita aktifkan ini. Ini tadi ya. Ini tadi nah, kalau ini kita hapus dia nggak bisa gitu ya. Ini sudah kita aktifkan password telnet 123 loginnya kemudian enable secret. Nah ini untuk ini ya supaya dia terenkripsi. Jadi kalau misalnya kita nggak buat enkripsinya dia nampak dia. Nah ini kita ketik tadi kan telnet 123. Kalau idealnya itu lebih amannya itu kalau router itu kita enkripsi dia. Perintahnya cukup enable secret telnet 123 kita bisa lihat lagi ya dia sudah terenkripsi belum. Oh belum ya. Oh yang ini terenkripsi di sini. Ya sudah ya kita tes saja. Kita tes di sini ya. Tadi telnet enter passwordnya telnet 123. Nah ini sudah di router 2 saya ya. Enable enable telnet 123 ya ini sudah di router 2 seorang ya ini sudah di router 2. Nah ini bisa saya akses ya jadi telnet ini sebenarnya service untuk ini ya biasanya administrator gunakan untuk akses ke perangkat server, perangkat router gitu ya atau perangkat switch gitu ya. Nah layanan ini kita blok gitu ya dari layanan telnet itu kita blok untuk pos ini gitu ya. Nah, itu kita terapkannya di sini, di routernya yang akan kita blok ya, nggak bisa di router sini gitu. Karena nanti pemrosesannya percuma, karena yang mau diakses itu atau yang diakses ternet itu hanya router ini, bukan router ini gitu ya. Nah, menerapkannya kita di sini gitu ya. Di sini kita terapkan configure terminal, garis perintahnya tadi bisa kita ikuti ini. Access list misalnya access list 139 misalnya ya. Kemudian deny TCP gitu ya. Kemudian ini untuk ini ya, kita bisa lihat. Nah ini untuk sumbernya sumbernya itu 10.127 ya. 10.127.11.0 wildcard masknya 255 ya. Kemudian equality. Nah kita bisa pilih ya pakai telnet atau 23 atau kita tulis di internet ya. Ya, di sini ternet. Access list 102. Ini artinya supaya ini ya, sama halnya tadi, supaya hanya akses telnet yang diblok, akses lainnya tidak. 139, 139 permit ya, IP ini. Kemudian enter, kemudian interface ini gitu ya, ya masuk ke routernya. Ini interface real 0/0. Interface SE 0/0 IP accessible in 139. Oops, terbalik 139 in. Nah, seperti ini ya. Kita bisa lihat show access list. Nah, di sini sudah kita ini ya, kita define untuk konfigurasinya. Nah, kemudian kita tes lagi dari sini. Tadi ini penamaan ya. Di sini kita tes lagi, kita ping terlebih dahulu untuk verifikasinya supaya memastikan ya 1.1.2. Nah ini bisa coba kita telnet ya. Kita tadi sudah deny telnet 10.1.1.2. Oops, ini kok bisa nih. Coba titik. Oh, sebentar. Sobat
139 in itu di interface serial 000. Ini 127. Sorry. Configure, ini saya hapus dulu ya. Run. Ini di interface situ. Configure. Ini saya buat configure access list 139. Tadi di sini binary 10.127 11.0.0.0/ ya, tujuannya itu di sini saya terapkan sebentar ya. Wildcard mask itu 000.3 karena ini nih ya 130 dia. Kemudian quality itu telnet, delay, ini ada yang kurang, delay TCP ya. Kemudian access list 139 permit IP ini. Nah, ini sudah saya ubah sebentar. Configure tadi untuk FTP saya ubah sebentar ya. Gig 0/1 itu 0, saya ganti IP access group 139 in ya, saya enter. Nah, kemudian saya tes lagi di sini untuk pingnya ya, ping 10.112 reachable. Kemudian ternetnya, nah ini ternetnya ya, sorry kok saya klarifikasi bukan di sini dan bukan karena ini paketnya ada destination ini tadi ya, destination ini tadi. Ini kita cukup menambahkan destinationnya berapa ya untuk kita arahkan delay-nya dari sumber ini ke tujuan ini gitu ya. Ya, sudah bisa terlihat ya. Connection timeout ya. Sudah tidak bisa diakses untuk service protokol ternetnya dari host 10.127. Ini IP config 10.127.11.10. Ini ya. Nah, gitu ya. Nah, selanjutnya sama juga halnya dengan named-nya atau penamaannya ya, named my English not so good ya. Nah, di sini ya, tadi kalau kita numbering, sekarang kita tes untuk misalnya di sini ya, di sini aja biar ini kita tidak rubah lagi. Kita tes di sini IP-nya 10, sub IP-nya 10 berapa tadi? 127.13.10 kalau nggak salah. IP config. Nah, 10.127.13 kita ping ke server 10.127.13.10.1.254 ya. Nah, sudah reachable. Nah, kemudian kita yang paling dekat, router yang paling dekat dengan sumber di sini kita tes efisiensinya sudah up, configure terminal. Nah, di sini bisa kita buat di sini IP access list ya. Misalnya extended tadi yang di awal tadi, jadi HTTP dan HTTPS kita permit ya. Nah, di sini kita buat serving HTTP gitu ya, biar singkat. Nah, kemudian kita permit TCP ya, kemudian sumbernya 10.127 IP di itu tadi ya, di PC-nya. .0, kemudian wildcard mask ya. Nah, kemudian ini
Ini 80, ini 80, ini equality 80, kemudian ini equality, ini untuk SSH, untuk HTTPS 443 ya. Kemudian ini untuk browsingnya ya. IP access list extended, misalnya ini kita buat namanya browsing ya, HTTPS ya. Kemudian permit TCP 10.127.13.0 ya. Kemudian wildcard mask-nya, kemudian any equality 80, any equality 443 ya. Permit TCP any 127. Oh, establish-nya ya. Oh, sorry. Di sini tidak usah saya ini lagi ya. Yang 443 karena di atas tadi sudah. Saya enter, kemudian saya exit, saya masuk ke belum. Establish-nya belum selesai. IP access list extended browsing ya. Ini yang belum untuk establish-nya. Jadi supaya ini ya. Permit TCP any permit TCP any 10.127.13.0 wildcard mask-nya ya. Kemudian establish. Nah, saya enter. Kemudian ke interface-nya ya, gig0/0 IP access group, ini yang maksud saya interface di sini yang ke arah workstation ya, IP access group. Nah, tadi kan kalau di sini kita terapkan misalnya 129 atau 139 karena penomoran. Nah, di sini karena kita buat penamaan atau nama ya, kita harus namanya yang kita in out, ini yang masuk ya. Kemudian ini yang masuk, kemudian ini yang keluar, yang browsing ya, dari host ke tujuannya. Saya bukan, harusnya HTTPS, di sini juga HTTP dan HTTPS ya. Jadi satu-satu saya bilang exit ya. Ini jangan lupa juga ya, waktu running secara config disimpan konfigurasi. Jadi tadi belum di save. Nah, kemudian kita tes dari sini. Coba kita ping terlebih dahulu ya. Nah, di sini tadi replay ya. Di sini sudah reachable dengan penamaan std.cl kita buat. Nah, kemudian FTP kita tes 10, walaupun tidak bisa di-ping ini ya. Nah, FTP-nya tadi FTP. HTTP yang kita coba, ya. HTTP tadi tidak bisa di-ping ya, 10.10.1, ini 2004, tes, go, ya, ini bisa ya. Kemudian kita stop, kita tes lagi HTTPS-nya, ya. HTTPS 10.11.1.2004. Nah, bisa juga ya. Nah, seperti itu ya, ada penomoran di std.cl ini. Jadi kalau saya rangkum ya, kita sudah create HCL-nya di global configuration, kemudian kita linkkan ke interface, kemudian kita buat numbering tadi ya, kemudian kita buat penamaan ya. Nah, seperti itu untuk tahap awal untuk konfigurasi.
extended ACL-nya ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti saya akan bahas kembali di video selanjutnya. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.